Filsafat adalah pengetahuan yang menyelidiki sesuatu secara mendalam, dan sedangkan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, pengertian sistem filsafat. Jadi sebelum kita membahas sistem filsafat, kita masuk kepada satu kata terminologi sistem, yang dimana sistem itu menurut Fatansyah itu sistem sebuah tatanan atau sejumlah komponen yang dimana itu saling berhubungan. Nah, dari berhubungannya sebuah tahapan-tahapan itu disebutlah proses, dan proses yang seperti itu memiliki tujuan yang tertentu, maka dikatakan sistem. Sedangkan kalau kita masuk kepada filsafat itu menurut Hasbullah Bakri itu mengatakan filsafat itu kurang lebihnya cara berpikirnya manusia dengan akal, jelas dengan akal, namun berpikirnya itu secara mendalam, yang dimana dengan berpikiran seperti itu manusia dapat menghasilkan sebuah pengetahuan secara hakikatnya, mencapai hakikat sesuai tingkatan akal manusia masing-masingnya. Itu yang dimaksud dengan filsafat. Dari kedua penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sistem filsafat adalah proses pengetahuan yang menyelidiki sesuatu secara mendalam atau proses tertentu yang dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sesuatu tersebut. Nah, itu yang dinamakan sistem filsafat. Filsafat ilmu. Oke, filsafat ilmu itu adalah salah satu cabangan filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Itu dimana di situ secara kesimpulannya filsafat ilmu itu adalah berpikirnya seseorang secara mendalam tentang ilmu pengetahuan. Jadi kurang lebihnya tentang pengertian sistem filsafat dan filsafat ilmu seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sistem filsafat sebagai Pancasila. Seperti apa yang sudah kita lihat pada pembahasan poin pertama, sistem merupakan proses tertentu untuk menuju suatu tujuan. Sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang menyelidiki sesuatu secara mendalam, dan sedangkan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang mempunyai 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat sebagai sistem Pancasila adalah proses tertentu tentang pemikiran yang menyelidiki suatu dasar negara Republik Indonesia dengan secara mendalam. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu proses pengetahuan yang menyelidiki sesuatu secara mendalam atau proses tertentu yang dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sesuatu tersebut sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Mata kuliah pendidikan Pancasila menuntut mahasiswa untuk berpikir kontemplatif, artinya mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk melakukan perenungan terhadap peristiwa sejarah yang memunculkan pemikiran filosofis para founding fathers, termasuk Soekarno ketika menggagas Pancasila sebagai filosofi Groslah atau dasar filsafat negara pada sidang BPUPKI hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI. Dari argumen di atas perlu diketahui bahwa Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafal dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Lebih dari itu, nilai-nilai filosofis daripada Pancasila harus dihayati, dijiwai sekaligus mampu menjadi dasar bagi para mahasiswa dalam berperilaku baik individu sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, serta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya pemahaman filsafat Pancasila. Voltaire pernah mengatakan, manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Arti
Artinya, banyak hal yang sia-sia dilakukan oleh manusia saat ini, karena manusia tidak memiliki nilai-nilai filosofis yang mendasari cara berpikir dan tindakannya. Dari ungkapan Voltaire tadi, sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat penting untuk dipahami. Agar mampu terbiasa menjadi manusia yang berjiwa luas, berpikir komprehensif, serta bertindak berdasar pada nilai-nilai filosofis Pancasila, sehingga mampu menjadi generasi yang diharapkan masa yang akan datang. Uraian tadi merupakan penegasan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, filosofis Groslah, atau dasar filsafat negara lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Yang kedua, Weltanschauung, lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis serta tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Dari kedua istilah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa filosofis Pancasila melalui sila-silanya telah memberikan dasar filosofi bagi penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila telah menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia karena perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI PKI bersumber pada nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh para nenek moyang terdahulu. Oke, saya akan menjelaskan aspek ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis atau monodualis. Maka dari itu, subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Ontologi Pancasila mengandung asas dan nilai. Yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber eksistensi kesemestaan. Dan yang kedua ada kesemestaan atau alam semesta dengan wujud, sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan dari semua makhluk hidup. Yang ketiga ada eksistensi subjek atau pribadi manusia, yang dimana pribadi manusia bersifat utuh dan unik dengan potensi jasmani rohani, karya dan kebajikan sebagai pengemban amanat keagamaan. Yang keempat, eksistensi kultural dan peradaban perwujudan teologis manusia, hidup dengan motivasi dan cita-cita sehingga kreatif, produktif, etis, dan kebajikan. Lalu yang terakhir, sistem kenegaraan yang merdeka berdaulat merupakan pucuk prestasi perjuangan bangsa, pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional. Pendekatan Pancasila secara epistemologis. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan suatu sistematika filsafat karena masing-masing silanya saling berkaitan. Sedangkan menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila merupakan all balance composition karena di dalamnya tercakup filsafat hidup dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tentang hubungan, yaitu manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan tanah air, dan manusia dengan harta benda. Tentang lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dikatakan merupakan dorongan dari pendudukan Jepang yang ditanggapi oleh para tokoh untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Pancasila dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Hal itu dapat ditelusuri dalam beberapa proses, yaitu pidato 29 Mei 1945 oleh KTR Widyodiningrat, Suroso, dan Muhammad Yamin. Pidato 31 Mei 1945 oleh Mitra Supomo, pidato 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno, munculnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, disahkannya UUD 1945 18 Agustus 1945. Keseluruhan proses tersebut merupakan suatu cara atau metode adanya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sikap kooperatif dari pemerintah penduduk Jepang ditunjukkan dalam janji untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia 24 Agustus 1945. Untuk itu, kepada para pemimpin bangsa Indonesia diminta memikirkan tentang dasar-dasar Indonesia merdeka.
Maka dibentuklah suatu badan yang disebut Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang kemudian akan digantikan menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kedua badan tersebut bertugas untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kesimpulannya, jika menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu benar-benar merupakan suatu sistematika filsafat karena masing-masing silanya saling berkaitan dan suatu kesatuan atau pandangan-pandangan yang menyeluruh. Terdapat 3 rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu rumusan dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 28 Juni 1945 dibentuklah BPUPKI yang terdiri dari 61 orang. BPUPKI melakukan 2 kali sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 11 Juli sampai 16 Juli. Di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan aksiologi. Aksiologi sendiri memiliki arti nilai dasar, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, ataupun yang baik. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat tersebut merupakan suatu kesatuan. Dalam pendekatan aksiologi ini terdapat beberapa tingkatan nilai, yaitu nilai instrumental, nilai praktis, juga nilai dasar. Setelah nilai-nilai tersebut terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, juga keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 nilai sebelum nilai-nilai Pancasila tadi. Yang pertama ada nilai instrumental, yaitu nilai yang terbentuk dari suatu norma sosial ataupun norma hukum dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Berikutnya nilai praktis. Nilai praktis sesungguhnya adalah nilai yang bisa diterapkan dalam kenyataan di kehidupan nyata kita. Contohnya menaati peraturan lah ya, menaati peraturan. Yang terakhir nilai dasar. Nilai dasar ini mencakup dari kedua nilai-nilai tersebut, mencakup dari nilai instrumental maupun nilai praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah itu ada aksiologis. Bangsa Indonesia merupakan nilai pendukung dari Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang berpersatuan, bangsa yang kerakyatan, juga bangsa yang keadilan. Dan aksiologi sendiri memiliki pokok, yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Sumber. Nilai pencipta alam semesta ini juga segala isi beserta antar hubungannya. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan subscriber of value Pancasila, pendukung Pancasila gitu. Di aksiologi sendiri kita mengkaji mengenai pengertian, jenis, tingkatan, sumber, juga hakikat nilai secara kesemestaan. Aksiologi Pancasila merupakan hakikat sejiwa dari ontologi dan epistemologi. Singkatnya, kesimpulannya, dengan mengamalkan kajian-kajian Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi, kita tahu Pancasila sebagai ideologi negara, atau dapat dikatakan manusia yang mensyukuri anugerah Tuhan, baik itu akal, pikiran, atau segala anugerah lainnya yang diberikan oleh Tuhan. Dengan itu, kita bisa dikatakan manusia yang bersyukur. Sekian. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kelebihan, harap jangan dikembalikan. Bila ada kekurangannya, harap
bisa ditambah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.